pastikan kalian crimping dengan proper ya. Wah, lihat kelakuan si JK, lihat. Aduh, lantainya retak coy. Di junction center ini, jadi kita bakal bikin junction center di kolong jok penumpang sebelah kiri yang nantinya semua sambungan antara PDM controller yang di jok belakang itu semua nyambungnya di sini. Jadi untuk proses troubleshootnya akan jauh lebih mudah, nggak perlu ngubuk-ngubuk di sana, di sini, di sono, di sini, gitu ya. Hanya ada di satu tempat seperti ini. Nah, yang dimana dia connect-nya itu ke Haltech software Haltech NSP. Nah, dia memang nyatu dengan, ini mah tinggal beresin ini semua. Kita rakit. Mana minat wiring? Boleh? Silahkan lanjutkan. Nah, untuk yang analognya kita bagi jadi berapa section. Yang pertama di sini ada circuit breaker 200 ampere. Dia bakal ngasih atau ngeproteksi semua wiring yang ada di sini. Kemudian setelah circuit breaker ini kita bagi lagi menjadi sikring 60 ampere, 80 ampere besar seperti ini yang mendistribusikan ada ke relay starter dan ada ke relay ignition on. Ini relay ignition on-nya 500 ampere, terdengar overkill, tapi namanya juga relay, kita kasih relay yang besar, tapi ya itulah relay gitu. Jadi maksimalnya dia bisa sampai 500 ampere, namun kita gunakannya nggak sampai 500 ampere, jadi tetap di posisi amannya. Karena relay ignition itu yang ngontrol semua device seperti power window, blower AC, kemudian pion dan lain-lain. Pokoknya ketika kunci kontak on, si relay 500 ampere ini on, dia bakal ngasih power ke beberapa device yang memang ignition. Tapi sebelum ke device tersebut, kita bikinkan masing-masing fuse atau sikring supaya lebih aman. Jadi 500 ampere itu terdengar overkill, namun sebenarnya enggak juga, karena tetap device masing-masing itu pakai sikring sesuai dengan ratingnya. Lanjut, sini ada relay starter yang dimana dia dikasih trigger oleh PDM. Jadi karena starternya gede, jadi kita pakai relay starter 100 ampere. Setelah itu di sini ada ignition. Jadi setelah relay ignition on ini hidup, dia ngasih listrik ke 8 buah channel sikring yang dimana kita outputkan sesuai dengan peruntukannya. Ada blower AC, ada power window, ada lighter, ada head unit, dan ada trigger untuk ke PDM. Jadi semuanya kunci kontak itu diproteksi oleh sikring yang 8 channel ini. Nah, sedangkan di sini ada sikring 6 channel, ini gunanya untuk yang hot. Jadi semua yang perlu standby seperti central lock, alarm dan lain-lain, kita melalui blok yang sebelah sini yang pakai 6-way fuse block ini. Nah, kenapa pakai sikring kecil-kecil? Karena kalau untuk yang standby itu biasanya ampere kecil-kecil. Jadi kita pakai maksimal sikring 50 ampere. Dan setiap output ini kita pakai terminal block supaya si PDM board ini atau analog dan digital PDM board ini dia tetap modular. Jadi kalau misalnya dilepas, tidak perlu bongkar semua wiringnya, tinggal lepasin yang dari terminal block, tinggal lepasin soket-soketnya. Jadi lebih mudah untuk maintenance ke depannya. Supaya kalau misalkan di maintenance sama orang, nggak bikin orang yang maintenance itu jadi pusing, atau bahkan amit-amit sampai nggak bisa pasangnya lagi. Jadi selalu yang aku tekankan, kalau kalian bikin produk, pastikan dokumentasinya bagus supaya produk kalian itu bisa di maintenance oleh orang lain. Karena umur kita nggak ada yang tahu kan, kalau kita yang meninggal gimana, meninggoy. Nah, baru dari situ ini untuk analognya, di sini untuk yang digitalnya. Kita digitalnya pakai Haltech PD16 2 buah A dan B. Kita tarik ke depan semua. Lanjut ke konektor yang kemarin kita bikin atau yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya kalian di sini ini wiring masih berjelimut ya dari Haltech PDM-nya. Tapi kalau yang dari PDM MFGAU-nya atau board yang itu tuh Made in MFGAU ini sudah mulai terbentuk. Tinggal kita sambungin ke konektor-konektor. Nah, by the way untuk yang PDM-nya sudah kita fixkan desainnya di diagram ini. Ini sudah kita fixkan diagramnya. Jadi ini juga sudah kita checklist untuk semua input dan outputnya, lari soketnya kemana sudah kita cek. Sekarang tinggal proses untuk bikin yang si kabel dari Haltech PDM ini. Walaupun memang terlihat banyak, tapi jangan merasa terintimidasi, karena sekali lagi pro tipnya adalah kalian harus dokumentasikan dengan baik supaya nggak pusing, supaya nggak jangar, supaya nggak stres. Wajib kalian dokumentasikan seperti ini. Jadi kalian sudah punya panduannya, sudah punya petanya, ini wiring kemana aja, jadi akan lebih mudah perjalanan kalian. Nah, bicara mengenai itu, ini bagian depannya ini sudah kita buatkan juga untuk panelnya. Jadi tempat diam si ECU, tempat diam wideband control si Haltech, tempat diam CAN bus hub, semua bakal diam di situ. Sudah kita buatkan juga untuk si panelnya. Nah, bentuk panelnya seperti ini. Ini kita bisa lihat untuk ECU Haltech Elite 2500, untuk wideband controllernya, untuk CAN bus hubnya, bahkan untuk fuse box si bawaan Haltech Elite ini nempel di sini semua, neat banget, clean banget, supaya nggak ganggu mobility ketika mobil ini pakai harian. Tapi kalau misalnya kalian bongkar, itu semuanya di dalamnya itu kompleks banget, wiringnya kompleks sekali. Tapi kita buat sesimpel mungkin agar mudah untuk di maintenance.
By the way, untuk 12 volt supply si PDM ini, kalau untuk Haltech PD16 bukan menggunakan konektor skun biasa seperti ini, yang dijepit biasa gitu ya, pakai baut. Tapi dia menggunakan skun dari Amphenol dengan model Red Shock. Jadi dia cuma diklik dan ada kuncinya, jadi bisa bongkar pasang tanpa perlu menggunakan baut atau mur seperti skun yang konvensional seperti ini. Tapi karena ini aku belum nemu di sini yang jual satuan, jadi ini kita crimpingnya one shot one kill ya. Semoga berhasil. Cara crimpingnya adalah tinggal kita buka si cover plastiknya seperti ini, kemudian kita masukin ke kabelnya ya. Ini juga ada karetnya. Oke, setelah masukin seperti ini, kita buka, kita slice si kabelnya ini sesuai dengan peruntukannya. Setelah itu kita masukin sampai benar-benar mentok. Nah, ini berarti slice-nya segini nih. Nah, ini sudah terekspos seperti ini. Pastikan si kabelnya tidak ada yang keluar dan tinggal masukin ke sini nih. Ini harusnya ukurannya sangat-sangat snug fit, karena memang didesain untuk ukuran kabel 25 mili. Oke, sudah mentok, tidak ada kabel yang mabal segala macam. Sekarang kita waktunya untuk menggunakan crimper hidrolik seperti ini. Ini ukurannya juga pastikan menggunakan yang 25 mili ya, karena ini kabelnya 25 mili dan ukuran siskun dari Red Shock ini 25 mili juga. By the way, ini emang agak beda dengan skun yang biasa karena ya pakai hidrolik aja beneran keras banget. Nah, ini dia, kalau misalkan sudah di crimping menggunakan hidrolik, si Red Shock ini bentuknya bakal jadi segi 6 seperti ini. Dan pastikan sebelum pasang kalian tarik sekuat tenaga, karena ini kabel gede banget. Jangan sampai kabelnya mundur atau bahkan amit-amitnya lepas. Karena kalau misalkan kalian crimpingnya kurang tepat, di dalamnya masih banyak udara, itu bakal jadi panas dan bakal jadi sebuah bencana. Jadi kuncinya adalah pastikan kalian crimping dengan proper ya, tidak disolder kalau untuk model kayak gini, karena nyoldernya pun agak sedikit sulit. Dan nanti kalau solder, si plastiknya ini bakal meleleh seperti hati. Sebelum pasang kita harus tes kriuk dulu nih ya. Oke. Mantap kali, cukup mantap, sangat mantap. Waktunya kita pasang song-song karetnya dan tutup covernya ya. Nah, ini sudah ready untuk kita pasang di PDM-nya. Dengerin suaranya ya. Enak banget kan? Gurih. Dan kalau mau ngelepasin, tinggal pencet tombolnya yang di sebelah sini. Pencet, angkat. Nah, kenapa bisa gitu? Karena dalamnya ini bentuk ulirnya agak sedikit unik. Jadi memang ini bukan konektor yang bisa dibilang murah, tapi sangat-sangat versatile. Mantap. Nah, kelebihannya dari Red Shock ini atau Sherlock, dia masih bisa swivel untuk si konektornya. Walaupun sudah diklik dan sudah berada di posisinya, tapi dia masih bisa swivel. Jadi ini akan sangat mempermudah kabel manajemen kalian, karena kabel yang digunakan pun bukan kabel yang kecil-kecil 3 mili, 2 mili seperti ini. Ini kita menggunakan kabel 25 mili yang lumayan cukup besar. Jadi ini akan sangat mempermudah kabel manajemen kalian. Dan selain itu, ngelepasinnya pun sangat mudah, tinggal dipencet, tarik. Dalamnya juga ada karet dan lain-lain. Jadi ini sudah weatherproof alias waterproof alias sealed. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Kenapa kamu tutup telinga? Berisik. Nih. Colokin. Nah, sama PDM juga colokin tombolnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini sudah nyala, tombol juga sudah nyala, karena untuk bagian belakangnya ini semua relay panel, PDM 2 biji, fuse box, relay gede juga, circuit breaker dan lain, ini semua sudah terinstall. Ini maaf lupa. Nah, ini sudah terinstall dengan baik, karena sebenarnya kita sudah QC, sudah melakukan function test, tapi kalau misalkan kita jelaskan sambil ngetek video, bubar semua konsentrasi. Jadi bakal aku ulangi lagi tahap-tahap yang kita kerjain supaya kalian bisa melihat sekilas mengenai bagaimana sih cara untuk setup PDM dan hal apa saja yang harus kalian perhatikan. Nah, untuk PDM, karena ini kita semuanya pakai function Haltech, jadi semua PDM ini connect dalam satu software, yaitu software Haltech NSP. Memang dia jadi nyatu dengan ECU. Jadi kita hanya ngonekin satu kabel USB ini ke ECU yang posisinya ada di depan sana. Nah, itu tuh ECU itu yang warna kuning, ada kabel kuning. Nah, si ECU-nya itu connect ke dua buah PDM yang ada di sini. PDM A, PDM B. Connect via 4 kabel ini. Ini namanya kabel CAN bus. Begitu pula untuk tombol ini. Walaupun bisa kalian lihat sini, satu panel ini ada 15 tombol, tapi kabelnya hanya 4. Sama juga dengan si display ini.
kabelnya hanya 4. Jadi kalau misalkan kalian pakai Haltech environment, semua konektivitas antara device itu menggunakan CAN bus, yang dimana akan sangat mempermudah kalian untuk setup komunikasi antara device tersebut. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi narik kabel segala macam, semua hanya pakai CAN high, CAN low, 2 kabel aja. Kenapa ada 4? CAN high, CAN low, 12 volt dan ground. Tapi yang poinnya adalah CAN high dan CAN low nya aja, karena setiap mesin device ini kita sudah kasih power atau 12 volt supply tersendiri. Jadi untuk setupnya itu hanya menggunakan satu buah USB seperti ini. Nggak usah ribet-ribet masing-masing colokin ke sana dulu, colokin sini dulu, nggak. Kita hanya pakai satu USB. Nah, yang dimana dia connect-nya itu ke Haltech software Haltech NSP. Nah, dia memang nyatu dengan ECU. Jadi kita bisa buka view tuning, ignition angle, starter dan lain-lain semua dalam satu function ini. Nah, untuk memastikan connect atau enggaknya di sini ada nih PDM box A. Nih, device status connected. Oke, PDM box B connected juga, dan keypad A, keypad B ini semua connected, dan si wideband juga connect. Jadi untuk Haltech CAN bus system di mobil ini ada 2 wideband, keypad A, keypad B, PDM A, PDM B, dan satu lagi adalah display Haltech. Jadi ada sebanyak 7 dengan isunya. Terdengar rumit, kompleks, tapi sebenarnya sangat-sangat simpel. Karena nih lihat, kita mau setup untuk thermofan. Thermofan ini atau radiator fan ini dikontrol oleh PDM A. Nih harusnya PD16A, 25 ampere maksimal current-nya, high current output 1. Itu merupakan pinnya, yang dimana dia ada di pin E1. Udah jelas kan pin yang mana? Ini bisa kita setup sebenarnya. Kita maunya pakainya pin yang berapa? Tinggal kita pilih di sini. Kemudian kalau misalnya kalian mau overdrive, di sini keluar juga keypad button, keypad B button 1. Berarti keypad B itu yang ini button 1. Nih, lihat ya, aku pencet ya. Jadi on 12 volt. Makannya itu fan ini dia pakai sekitar 14 ampere. Ini juga setnya on. Aku matiin lagi. Setnya off. Ini off. Masih ada sisa voltage dari motor fan-nya. Nah, habis itu udah drop semuanya. Selesai. Begitu. Jadi untuk PDM ini kalian tentukan inputnya atau override inputnya dan outputnya apa. Nanti sisanya biar si PDM ini yang menentukan kapan dia nyala dan apa-apanya. Semua dikontrol oleh PDM ini. Kalian hanya tinggal programming saja di softwarenya. Itu untuk fan. Nah, ini kita kasih contoh generik ya. Contoh generik, misalkan kita mau nyalain light bar depan. Nah, untuk light bar depan ini kita setupnya itu seperti ini. Nyambung ke PDM B, high current output 3, yang dimana pinnya pin E3, 25 ampere. Kemudian untuk nyalainnya kita pakai PDM A tombol 3. Nah, untuk button mode ini ada 2 mode, yang dimana kita pakainya itu push on off. Jadi dipencet nyala, pencet lagi baru mati. Ada juga momentary, kalau tahan dia nyala, kalau dilepas dia mati. Jadi kayak push on sama push on off, beda kan? Ini kita pakainya mode yang push on. Kalau misalnya kita pencet nih, nah, nyala kan? Nah, lihat nih, parameternya juga berubah. Ada berubah kan? Begitu pula untuk indikator di sini juga ikut berubah. Itu untuk main light bar. Tapi nggak hanya sampai situ, karena untuk electrical function seperti headlight ini kontrol PDM juga dengan metode cycle input. Jadi kalau dipencet pertama ini lampu senja, ya. Pencet kedua lampu gede nyala. Pencet lagi mati. Pencet lagi lampu senja. Pencet lagi lampu gede. Nah, jadi hanya dengan satu tombol kita bisa nyalain lampu senja, nyalain lampu utama, dan matiin. Untuk lampu jauhnya di sebelahnya nih. Real time kan? Tidak ada delay sama sekali. Lampu senja, lampu gede, mati. Gitu. Nah, untuk sen juga semua dikontrol oleh si PDM. Ini namanya indikator nih. Semua untuk dikontrol oleh PDM. Nah, ini untuk sennya nih. Untuk sennya itu yang sebelah kiri. Nih, sen. Klap klip kan? Di sininya juga ikut klap klip. Klap klip. Oke, itu untuk sen. Kita cobain untuk hazard. Nah, ini untuk hazard, dua-duanya nyala, lihat. Wiper juga kita kontrol dari sini loh, jangan salah. Wiper kita kontrol dari sini. Nah, ini wiper belakang. Wiper belakang juga nyambung ke sini. Dan dia parkir. Parkir kan? Enggak parkir sembarangan, dia tahu tempat parkirnya. Jadi hampir semua function di mobil ini dikontrol oleh yang namanya PDM. Mengapa? Karena yaitu yang kemarin kita cerita. Semua elektrik mobil ini dikontrol oleh PDM bawaannya, yang dimana namanya adalah Integrated Power Module. Tapi karena isu standarnya nggak ada,
wiring sana sudah dilepas. Jadi mau nggak mau kita convert semuanya menggunakan PDM dari Haltech. Tapi setidaknya sekarang alhamdulillah sudah berjalan dan kita siap untuk cranking ya. By the way, crankingnya juga memang dari kunci, tapi ini dia udah smart. Jadi udah sama kayak tombol start stop. Siap cranking teman-teman? Siap. Nah, kenapa aku bilang smart? Karena untuk starternya juga dia ada otomatisnya. Ya. Ada otomatis starternya. Jadi ini maksimal 5 detik. Jadi selama 5 detik dia bakal otomatis starter. Jadi kita hanya cuma cekles 1 kali aja. Oke, siap ya. Starter lagi ya. Oke. Dan aku nggak usah pegang kunci. Oke kan, jadi aku tadi nggak usah pegang kunci. Dia starter sendiri. Semua parameternya aman, alhamdulillah. Ini kalau matiin tinggal sekali nih. Depanin tinggal sekali. Mesin mati. Tapi ECU masih tetap nyala. Kalau mau nyalain lagi, lihat nih. Dengerin ya. Enak ya. Enak. Oke. Nah, gimana? Nyalain lampu deh. Lagi. Atas, nah, samping, nah, aku gede, oke, matiin. Alhamdulillah hidup ya. Tapi sebenarnya kita ada satu problem. Yang belum hidup apa? Apa coba? Transmisinya tidak mau masuk, bukan tidak mau. Transmisinya itu tidak ada oil flow. Jadi kita pindahin semua PRND, itu tidak ada pergerakan sekali di transmisinya. Tidak ada oil flow sama sekali. Jadi kita harus troubleshoot dulu baru mobilnya bisa kita keluarin. Tapi setidaknya sekarang semua untuk PDM dan lain-lain function sudah berfungsi dengan normal. Electrical sudah berfungsi dengan normal. Ya, tapi namanya begini hidup gitu ya. Ada aja cobaannya di mana scope of work awal sudah selesai. Tapi ya nambah lagi demi menghasilkan final product yang insya Allah proper. Bisa dipakai harian, reliability-nya bagus. Nah, interior memang masih berantakan. Nanti bakal kita bersihin, kita rapihin dulu. Karena untuk urusan transmisi itu tidak perlu bongkar-bongkar interior. Jadi kita rapin interior sambil kita mau coba dulu mikirin problem solve-nya di mana nih transmisinya ini. Karena transmisinya dia pakai 4L80E, mesinnya Hemi. Walaupun si gearbox ini memang baru, tapi tetap saja mungkin pada saat instalasinya atau memang kita ngisi olinya nggak benar atau banyak faktor, itu ada sesuatu yang terlewat. Jadi kita mau geser nih ke bagian transmisi. Jadi sekarang kita tinggal rapin interior yang berantakan ini. Setelah itu semoga kita bisa segera mengaspalkan si JK ini. Untuk update friends aku BJBD, kalau kalian punya pertanyaan terus kalian kalau komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Dan sambil nunggu progres kita ngerjain project yang lain, progres kita bikin video yang lainnya, semoga menginspirasi kalian. Kalian bisa nonton video kita yang lain di sini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear. Awas cranking ya. Oke. Pertama kali si JK jauh nih, belum digas ya karena torkonnya masih asal nempel, adaptornya belum kuat. Sungguhnya deg-degan banget. Akhirnya setelah bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun kita. Setelah berbulan-bulan JK ini diam di dalam ruangan. Kita sekarang melihat matahari lagi. Ya, alhamdulillah. Pertama kali si JK jauh nih, belum digas ya karena torkonnya masih asal nempel, adaptornya belum kuat.